Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa, kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat yang luar biasa ini untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita senantiasa untuk sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita gunakan waktu ini untuk menelaah kondisi kita yang masih sehat, mumpung belum terjadi penuaan atau belum lansia. Yang kondisi lansia itu serba dengan penurunan, maka gunakan waktu kita sebaik-baiknya sebelum datang waktu lansia. Oke, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang komunikasi pada lansia, atau bagi saudara yang sudah belajar komunikasi terapeutik, kita akan menerapkan komunikasi terapeutik pada komunikasi lansia. Apa itu lansia, saudara sekalian? Bahwa lansia sudah melalui proses. Lansia itu adalah umur yang sudah lanjut usia, sehingga pada lanjut usia itu terjadi adanya proses menua atau aging proses. Itu terjadi penurunan dan kemunduran daya tahan fisik pada manusia sejalan dengan perjalanan waktu, utamanya bertambahnya usia. Kemudian proses secara alamiah ini disertai oleh penurunan kondisi fisik, refleks psikologis dan sosial yang akan berinteraksi satu sama lain. Sehingga pada tema untuk komunikasi ini kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi lansia. Ini saudara sekalian, penggolongan lansia itu ada 3 kategori, ada young old, kemudian ada the old, ada the oldest old. Ini ada usia atau usia lanjut. Saya kira saudara belum masuk ke usia ini ya, tapi kita juga harus bersiap-siap seandainya nanti kondisi lansia, kita bisa pada saat melakukan pelayanan kesehatan kepada lansia, paling tidak kita bisa empati. Seandainya saudara atau kita semuanya menjadi lansia, itulah yang harus dilakukan oleh saudara sekalian. Oke, saudara sekalian, pada tugas keluarga pada tahapan lansia menurut Duval itu ada beberapa. Di antaranya adalah meningkatkan kehidupan beragama, karena pada saat lansia sudah membutuhkan kondisi kematangan secara beragama. Kemudian menjaga komunikasi baik dengan anak maupun cucu, karena pada saat lansia itu sudah mulai terjadi adanya perubahan kehidupan yang masing-masing kadang sudah melakukan kehidupan sendiri-sendiri, sudah berpisah. Kadang-kadang ini sudah berpisah dengan anggota keluarga yang lain. Maka dari itu, jangan sampai lansia itu terjadi ada melamun karena tidak ada kegiatan. Maka rencanakanlah waktu kegiatan itu untuk mengisi waktu kekosongan pada lansia. Kemudian memperhatikan kesehatan masing-masing. Ya, karena pada saat lansia sudah terjadi ada penurunan baik itu fisik maupun psikologis, sehingga perlu diperhatikan. Dan semuanya ini harus menyesuaikan diri dengan pendapatan. Karena kondisi lansia, apalagi yang sebelumnya itu bekerja, maka saat lansia sudah tidak produktif dalam bekerja, maka penghasilan otomatis akan turun. Sehingga saudara sekalian, walaupun lansia sudah tidak bekerja, itu kadang-kadang juga butuh ada mereka memegang uang. Karena mereka bukan butuh keuangannya, tetapi karena butuh kepemilikan, kadang-kadang demikian. Maka saudara sekalian juga ada lagi kondisi lansia itu karena pada saat lansia kadang-kadang sudah ditinggal oleh anggota keluarga, atau juga kadang-kadang ditinggal oleh pasangannya, ditinggal anaknya untuk berpisah dari rumahnya. Maka juga tugas keluarga terhadap lansia menurut Duval itu ada menghadapi kehilangan, termasuk kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu bagaimana keluarga itu bisa membantu untuk menemukan makna hidup pada lansia.
Oke, saudara sekalian, pada fokus kerawatan lansia itu adalah health promotion dan preventif, di mana nanti ada beberapa saudara sekalian harus mengoptimalisasi fungsi mental dan juga mengatasi gangguan kesehatan yang diakibatkan karena penurunan. Karena beberapa lansia itu sudah mengalami penurunan termasuk penyakit-penyakit degeneratif, saudara sekalian. Oke, selanjutnya, sebelum kita masuk pada komunikasi khusus pada lansia, mari kita lihat bahwa ini juga bisa sebagai bahan di dalam komunikasi kita, karena kita sebagai seorang Islam itu sudah dituntunkan oleh Rasul Muhammad SAW melalui sabdanya bahwa barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya mereka berkata yang baik. Atau kalau tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Maka perkataan kita, apalagi dengan lansia, itu dengan perkataan-perkataan yang baik. Apa perkataan yang baik? Itu juga dilanjutkan bahwasanya Rasul SAW itu selalu berkata dengan jelas, sehingga bisa dipahami oleh semua yang mendengarkan. Nah, ini bisa kita praktekkan bahwa kita selalu kalau melakukan komunikasi, apalagi dengan lansia, harus dengan jelas. Ya, harus dengan jelas supaya tidak terjadi ada salah paham. Termasuk saudara sekalian, kita harus berbicara yang sebenarnya supaya kita tidak diklaim sebagai orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu kalau berbicara berdusta. Jika berjanji maka mengingkari. Jika diberi amanah maka khianat. Maka ini juga harus bisa kita terapkan di dalam hubungan kita dengan lansia. Oke, saudara sekalian, komunikasi pada lansia itu membutuhkan teknik yang paling utama ini nanti. Yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik. Itu kita harus hati-hati saat berbicara dengan lansia, karena pada saat kita berbicara dengan keras, kadang-kadang menyinggung perasaan mereka. Dikira kita membentak-bentak. Tetapi begitu kita berbicara dengan lembut, itu tidak terdengar oleh mereka. Maka itu kita harus imbangi dengan bahasa-bahasa yang nonverbal. Jadi jaga nonverbal kita pada saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan lansia, yaitu dengan ramah, dengan kontak mata, ekspresi wajah yang bersahabat, postur tubuh dan sentuhan kalau kita perlukan, kalau memang tidak ada hambatan secara sosial dan budaya dan spiritual. Ini saudara sekalian. Kita ulang bahwa dulu kita sudah mempelajari atau kita sudah belajar tentang teknik komunikasi, maka ini bisa kita terapkan. Teknik komunikasi dengan lansia itu ini dari berapa ini ada 12 teknik, ini bisa diterapkan semuanya. Pada saat kita akan membuka percakapan, kita pastinya akan membuka dengan komunikasi broad opening, ya. Broad opening atau komunikasi terbuka. Contoh, kita akan menggunakan kata-kata terbuka supaya mereka menceritakan. Misalnya bagaimana kondisi kesehatan saat ini, bagaimana yang dirasakan mbahnya saat ini, itu kan pertanyaan terbuka. Sehingga mereka itu akan bercerita. Nah, setelah cerita, mestinya kita akan mendengarkan dengan teknik listen, silent. Kemudian juga, walaupun kita itu diam, silent, itu tapi tetap kita harus memperhatikan. Buktinya apa untuk kita memperhatikan? Itu dengan suggesting. Sekali waktu itu diulang. Ya, misalnya mbahnya menyampaikan apa? Kemarin malam saya itu tidurnya kok susah banget ya. Kita bisa ulang. Oh, mbahnya kemarin malam tidurnya susah. Itu namanya teknik suggesting, bahwa kita memperhatikan saat kita komunikasi dengan lansia. Nah, itu restarting ya, restarting. Maaf, itu restarting, mengulang pada saat lansia itu melakukan komunikasi yang bukti bahwa kita memperhatikan, kita sekali waktu restarting ya, restarting. Kemudian kadang-kadang pada saat lansia itu berbicara itu menampakkan raut wajah
yang sedih, yang muram, itu juga kalau kita melihat ada perubahan eh, kondisi muka atau kondisi tubuh yang melemah, itu kita lakukan sharing perception. Misalnya, tahu-tahu mbahnya menunduk, misalnya kita tahu mbahnya menunduk, kita tanya, mbahnya menunduk sekarang sedang sedih ya, memikirkan apa yang dibicarakan. Itu namanya sharing perception. Tetapi kadang-kadang juga pada saat berbicara, mbahnya itu ngelantur. Nah, supaya tidak ngelantur dan ini perlu kita fokuskan kepada pokok pembicaraan sesuai dengan tujuan kita. Nah, itu makanya ada saudara gunakan teknik focusing. Termasuk kalau ada kata-kata yang tidak jelas, bisa saudara lakukan klarifikasi. Ya, saat itu kita klarifikasi. Maksud mbahnya mengatakan demikian, itu apa? Nah, atau ada kata-kata yang memang tidak jelas. Mbahnya tadi menyampaikan apa ya mbah ya? Kok kurang terdengar? Itu bisa saja dengan klarifikasi. Kemudian, nah, saudara sekalian, saat telah melakukan tindakan, bahkan mungkin saudara itu akan memberikan petunjuk-petunjuk, saudara bisa menggunakan suggesting. Mbah, itu kemarin mbahnya kan sudah melakukan apa, misalnya sudah melakukan tidur, mbahnya susah tidur, kemarin sudah berdoa belum? Kalau mbahnya sebelum tidur itu belum berdoa, maka sekarang kalau mau tidur supaya tidurnya lebih enak, silahkan mbahnya itu diawali dengan berdoa. Bahkan mungkin berwudu dulu mbahnya. Itu namanya suggesting. Tetapi kalau butuh penjelasan, itu misalnya itu penjelasan fungsi obat, penjelasan ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh mbahnya, saudara bisa menggunakan informing saudara sekalian. Nah, pada saat ada pembicaraan, itu kan kadang-kadang itu ada beberapa pembicaraan yang sudah diulang-ulang. Saudara bisa lakukan tindakan time identification. Ya, oh, mbahnya berarti kemarin sering kambuh ya penyakitnya misalnya. Kemudian reflection. Reflection bersahabat itu nanti ada reflection konten dan ada reflection perasaan. Oke, saudara sekalian. Itu semua bisa diterapkan pada saat saudara itu berkomunikasi dengan mbahnya. Ini contohnya. Ini broad opening sudah saya sampaikan ya, itu untuk membuka percakapan. Pada saat membuka percakapan mbahnya sudah cerita, kita maka harus diam dan mendengarkan atau memperhatikan. Buktinya memperhatikan apa? Kita sekali waktu mengulang kata-katanya. Nah, mengulang kata-kata yang disampaikan oleh mbahnya. Itu bahwa kita sedang memperhatikan, oh mbahnya itu kemarin habis dari, nah kayak itu boleh. Nah, misalnya itu untuk menguatkan atau untuk bukti bahwa kita memperhatikan. Oke, saudara sekalian. Kadang-kadang kita juga kalau ada perubahan wajah, raut wajah, mimik itu bisa kita lakukan sharing perception. Misalnya mbahnya tahu-tahu kok menangis, bisa kita tanyakan, mbahnya kok saat ini menangis, apakah mbahnya itu bersedih dengan apa yang diceritakan atau dengan kedatangan saya tidak suka dan sebagainya. Nah, focusing tadi sudah sampaikan kalau memang itu melantur bisa difokuskan pada pokok pembicaraannya. Oke. Nah, supaya tidak tegang, saudara sekalian, itu perlu di sekali waktu itu kita dengan menggunakan humor. Ya. Kemudian tadi time identification itu pokok mendasari pada persoalan yang sering muncul. Misalnya, itu mbahnya menceritakan kemarin saya kepalanya sakit, tadi pagi juga, terus kemarin saya datang ke anaknya. Nah, berarti saudara bisa menyatakan, oh kalau begitu dari cerita mbahnya, itu mbahnya sering sakit kepala ya. Nah, kayak gitu misalnya. Ini contoh-contoh. Nanti saudara akan lebih luas pada saat berkomunikasi. Saya kira saudara lebih pintar karena saudara sudah belajar tentang teknik komunikasi terapeutik. Ini clarification kalau memang ada hal-hal yang tidak jelas perlu diklarifikasi saudara sekalian. Dan suggesting itu kalau memang ada perlu kita berikan pilihan-pilihan untuk pertimbangan pada saat pemecahan masalah. Jadi ide yang mungkin jenengan lakukan misalnya mbahnya itu kan tadi sudah saya sampaikan, misalnya mbahnya susah tidur, kalau sebelum tidur suka berdoa enggak? Nah, kalau memang mbahnya sudah berdoa, tapi bisa dilengkapi dengan sebelum tidur wudhu, mbah. Wudhu, berdoa, atau coba mbahnya kalau mau
tidur itu berdoa dengan doa apa saja, gitu. Dikurangi makan apa saja, kayak gitu misalnya. Itu bisa saudara sekalian berikan suggesting atau ide-ide untuk pemecahan masalah. Nah, informing cenderungnya adalah untuk menjelaskan itu apa yang perlu dilakukan. Misalnya di situ butuh informasi tentang sebetulnya obat ini fungsinya untuk apa, kemudian butuh adanya nutrisi itu untuk apa, itu silahkan nanti saudara sekalian bisa dilakukan seperti Pencast itu menggunakan teknik informing. Oke, saudara sekalian, tadi ada refleksi yang bersahabat sudah saya sampaikan, nanti ada refleksi konten dan ada refleksi feeling. Refleksi konten itu misalnya ya, dikembalikan itu misalnya mbahnya dianjurkan mbahnya banyak istirahat ya mbah, supaya nanti penyakit mbahnya cepat sembuh. Oh, kalau begitu, kalau tidak istirahat, jadi tidak sembuh-sembuh ya. Nah, ini dikembalikan. Jadi, oh kalau begitu menurut mbahnya gimana coba? Kalau kurang istirahat. Ini berarti saudara menggunakan reflection untuk konten. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang datang kemudian atau sesuatu dari lingkungan yang mengganggu kondisi perasaan dari kliennya, itu bisa dilakukan reflection dari feeling ya, reflection feeling. Misalnya tahu-tahu cucunya datang, mbahnya kok kelihatannya mengerutkan muka, ditanya, oh mbahnya tidak senang ya kalau cucunya bermain di sini misalnya. Ini contoh komunikasi yang nanti saudara bisa terapkan semuanya. Dan ini sesuai dengan kondisi pasien. Ya tidak harus semua diterapkan, tetapi ini melihat situasi pada kondisi lansia. Saudara sekalian, ini juga perlu dipertimbangkan bahwa di dalam lansia atau pada saat lansia saudara hadapi itu ada beberapa yang menyebabkan gangguan atau hambatan di dalam komunikasi. Itu ada gangguan neurologis, bisa karena pengobatan atau karena memang degeneratif ya saudara sekalian. Nah, kadang-kadang ada gangguan neurologis menjadikan penurunan daya pikir dan begitu ditanya lupa, mau menceritakan itu berhenti terbata-bata. Kemudian selanjutnya juga karena sudah terjadi degeneratif, itu kita kalau berbicara dengan mbah-mbah yang sudah sepuh, ya diusahakan itu jangan terlalu lama, karena gampang mulutnya kering, kemudian gampang terjadi gangguan pernafasan. Kemudian juga ada persoalan gangguan pendengaran mungkin, gangguan penglihatan, gangguan pergerakan, itu yang bisa menghambat komunikasi kita dengan mereka. Ya apa yang bisa kita siasati? Kalau pendengaran, ya bisa kita lakukan dengan suara yang sedang, keras, tetapi dengan suara, walaupun keras, itu kondisi kita harus rileks ya. Bukan berarti kalau keras kemudian seperti membentak. Oke, itu saudara sekalian. Selanjutnya, ini juga saat kita menghadapi orang tua, apalagi karena kita saat ini di Jawa Tengah, itu saudara juga harus berhati-hati pada saat mensikapi komunikasi sesuai dengan sosial budaya. Contoh saudara kalau mau melakukan komunikasi dengan mbahnya menggunakan bahasa Jawa, hati-hati. Kalau saudara tidak pandai berbahasa Jawa, malah justru orang tua bisa tersinggung. Maksudnya apa? Yang pertama karena di dalam bahasa kadang-kadang ada tingkat-tingkatannya, karena menunjukkan ada unggah-ungguh. Contoh, Mbah, monggo Mbah, dahar, saya juga mau dahar. Itu sebetulnya itu kan kita tidak boleh mengatakan dahar untuk diri kita sendiri Jawa. Atau monggo Mbah sudah selesai, saya mau kondur. Itu kan tidak boleh. Kelihatannya kita bahasanya halus ya, tapi malah justru sama mbahnya itu bisa diketawain maupun mbahnya merasa tersinggung. Karena apa? Dirinya dihormati oleh dirinya sendiri. Itulah bukti bahwa di dalam berkomunikasi kita juga harus memperhatikan adanya suasana sosial budaya yang ada. Ya saudara sekalian, termasuk sopan santun, nada yang lembut di bahasa Jawa. Kemudian ingat ya saudara sekalian, saya kira di mana-mana apalagi kalau di Jawa itu tidak suka orang itu pada saat berbicara dipotong. Termasuk juga di Jawa itu ada model pada saat komunikasi ada basa-basi. Karena apa? Itu merupakan salah satu adab
dijawab. Misalnya benar-benar itu kepingin minum, tapi pada saat ditawari pertama, kadang-kadang itu menolak. Monggo, kalau mau makan, monggo Mbak, Darin. Enggak lah, saya masih kenyang. Padahal saat itu sedang lapar karena sungkan. Nah, inilah saudara sekalian, pada saat komunikasi yang perlu diperhatikan, intinya itu harus disesuaikan dengan kondisi lansia yang sedang dihadapi, baik itu dari si kondisi fisik, kondisi psikologis, maupun dari kondisi sosial budaya yang ada ya saudara sekalian. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan teknik-teknik komunikasi yang baik dalam menghadapi lansia, sehingga tidak ada batasan, tidak ada shock di dalam komunikasi, dan kita tujuan pada saat melakukan perawatan itu tercapai. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini, saudara sudah melakukan amalan yang berdasarkan ilmu, tetapi kita juga harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menolong kehidupan orang yang sedang kita hadapi. Dan inilah yang nantinya akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, mari kita senantiasa meminta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan petunjuk dan dapat diberikan kemudahan pada saat kita mengamalkan ilmunya, dan akhirnya juga menjadi amalan yang baik atau amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pasiennya sembuh, pasiennya bahagia, juga Allah memberikan kebahagiaan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.